Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang akan bawa kami terus naik dan tidak menjadi turun Tuhan. Kau yang akan bawa kami Tuhan sampai pada masa puncak kejayaan, masa keemasan kami boleh nikmati bersama dengan Kau Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini Engkau yang melengkapi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami mau hidup berdasarkan firman yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Siapa yang tadi malam datang, pede boleh angkat tangannya. Diberkati dengan firman-Nya, amin. Saya sangat diberkati tadi malam ya. Dan hari ini saya dapat sebuah tema build to bless, yaitu membangun untuk memberkati. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kekristenan itu didasari dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, benar? Tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan, tanpa ada dasar firman yang teguh dalam hidup kita, kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa lari dengan cepat. Oleh karena itu pagi hari ini kita perlu tahu bahwa hidup kita harus terus dibangun di dalam firman Tuhan. Build to bless, membangun untuk memberkati. Saya percaya setiap kita pasti kalau ditanya siapa yang mau terima berkat, semua pasti angkat tangan. Tapi kalau ditanya siapa yang mau memberi berkat, mungkin kadang mikir saudara ya, hidup saya aja belum diberkati, masa saya harus memberkati. Kadang ini pola pikir yang salah saudara. Kadang itu kalau kita dengar kata berkat, kata bless, itu pasti konotasinya itu berhubungan dengan uang. Tapi di sini berkat itu bisa berkata apapun, bukan cuma soal materi. Tapi dengan semua tindakan kita, dengan semua perbuatan kita, dengan semua apa yang ada di hidup kita, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Hari ini kita mau belajar build to bless. Kita mau buka dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang-orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Dasar pertama yang ada di hidup kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Membangun itu tidak pernah berhenti cuma sampai hari ini, besok, minggu depan. Tetapi terus bangun hubungan dengan Tuhan hari demi hari. Karena apa? Kenapa perlu membangun dasar? Kenapa perlu membangun dalam hidup kita? Karena kita ini butuh fondasi yang kuat, saudara. Dunia tidak semakin baik di hari-hari ke depan, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Tiba-tiba ada perang, ya kan? Tiba-tiba ada bencana. Kita nggak pernah tahu kapan saatnya dan kapan terjadinya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kita harus terus membangun fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kalau kita membangun hidup dengan dasar yang benar dan kuat, saya percaya apapun rintangan di depan kita enggak akan membuat kita menjadi goyah. Apapun anginnya, apapun badainya enggak akan membuat kita jadi goyah. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas yang pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ada dua macam di sini, saudara. Ada dua tipe. Yang pertama, kita mendengar apa yang Tuhan katakan di hidup kita dan kita melakukannya. Kita mendengar, kita mendapatkan firman demi firman, kita dapat janji demi janji Tuhan dan kita melakukannya. Dan dikatakan itu akan jadi sebuah dasar yang kokoh, sebuah bangunan yang kokoh. Dan ketika banjir melanda dikatakan tidak akan rubuh, tidak akan goyah. Ini tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua dikatakan kita mendengar semua perkataan Tuhan tetapi kita tidak melakukannya. Ini yang kadang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita mendapatkan firman, kita dapat perkataan firman Tuhan. Dan di saat kita dapat, kita berkata, yes, amin Tuhan. Tapi setelah itu kita tidak melakukannya. Maka dikatakan apapun yang kita bangun, karena dasarnya nggak kuat, maka hebatlah kerusakannya, rubuhlah bangunannya. Artinya apa? Kalau hidup kita terus dibangun atas dasar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan siang dan malam. Percayalah hidup ini akan kokoh, saudara. Akan kuat. Tapi kalau kita cuma mendengar masuk telinga kiri keluar telinga kanan, gak akan kuat hidup kita. Saya belajar banyak firman Tuhan dan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Contohnya tentang firman ini. Kadang kalau kita dapat firman, jangan kamu khawatir, ya kan? Burung di udara dipelihara. Tapi kita cuma just baca, tapi kita nggak mengimani, kita nggak melakukan, kita nggak mempraktekkan. Giliran masalah datang, khawatirlah hidup kita. Takut, ya kan? Jadi tidak stabil emosinya. Karena diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ketika saya belajar untuk kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Tuhan yang memegang hidupku, Tuhan yang memegang hidupku. Maka hidup kita akan menjadi kuat. Pernah ngalamin gak saudara? Kalau saudara benar-benar dapat firman, melakukannya, menghidupinya, mengimani dan mempraktekannya. Ada sesuatu yang berbeda di hidup setiap kita. Jadi lebih kuat. Apapun badainya, apapun masalahnya, tidak takut lagi. Zaman dulu ketika saya masih setengah-setengah sama Tuhan, saudara. Setiap kali masalah muncul itu takut. Tapi hari-hari ini saya belajar banyak hal apa yang Tuhan terus perkatakan dalam hidup saya. Masalah boleh ada, tapi saya percaya kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Kan firman-Nya berkata Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita, Tuhan menopang hidup kita. Itu perkataan firman yang harus kita hidupi dan kita imani dan kita bangun dalam hidup kita. Karena kalau dasar kita nggak kuat, iblis itu kan dengan mudah untuk masuk dari celah-celah lubang-lubang yang ada di hidup kita. Apa yang diincar? Kehidupan pribadi kita, keluarga kita, ekonomi kita, segala macam pelayanan kita, itu akan diincar sama iblis. Gimana caranya kita jatuh dan kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Air bah ini akan membuat kita menjadi goyah kalau kita tidak membangun di dasar yang benar, yaitu
Yesus Kristus. Untuk kita menjadi berkat, untuk kita memberkati saudara. Start dari diri kita pribadi masing-masing. Will to bless. Start dari hidup kita. Dan pertanyaannya, apakah hari ini fondasimu sudah kuat? Apakah hari ini hidupmu siap dipakai untuk jadi berkat, saudara? Kadang kita terjebak minta terus. Minta berkat Tuhan, minta pertolongan, minta kemudahan, minta keajaiban, minta tanpa kita belajar untuk memberkati yang lain. Ingat tadi saya katakan, berkat bukan cuma soal materi, saudara. Tapi saya belajar banyak untuk jadi berkat. Kita bisa ngelakuin apapun untuk orang-orang sekitar kita. Dengan apapun yang ada di hidup setiap kita. Ya. Apa yang harus dibangun? Apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita hari demi hari? Yang pertama, saudara, build connection, yaitu bangun hubungan dengan Tuhan. Ini harga mati yang gak bisa ditawar. Kita gak bisa tawar-tawar sama Tuhan. Tuhan boleh gak saya saat teduhnya seminggu 3 kali, saya baca kitab seminggu 3 kali Tuhan. Gak bisa, saudara. Untuk kita menikmati tahun kenikmatan, untuk kita bisa menikmati tadi yang kita nyanyikan masa kemasan, masa puncak kejayaan, perlu koneksi, perlu hubungan, connection yang kuat sama Tuhan. Caranya seperti apa? Roma 12 ayat 2 berkata, Roma 12 pasal ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Hidup serupa dengan Tuhan. Memang banyak yang dunia tawarkan itu nikmat-nikmat, saudara. Banyak yang mungkin iblis tawarkan lewat dunia ini dengan semua kenikmatan yang ada. Tapi apakah kenikmatan yang dunia tawarkan membawa kita kepada kekekalan, saudara? Tuhan sudah berfirman dalam deklarasi iman kita bahwa tahun ini Tuhan akan bawa kita mengalami tahun kenikmatan. Amin. Tuhan memahkoti kita dengan kebaikan. Jadilah serupa dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Caranya jadilah serupa dengan Tuhan. Jangan sampai kita goyah dengan setiap godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak kuat, saudara, godaan itu banyak banget. Itu yang akan membuat kita roboh, yang akan membuat kita jatuh dalam godaan itu. Makanya hari ini perlu kita bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita semua. Firman dengan kalimat yang sederhana. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau kita mau kenali Tuhan kita perlu punya hubungan, benar. Kita perlu mendekat, kenalan sama Tuhan, bangun hubungan, bangun koneksi. Kalau kita berkata, Tuhan aku mau terima semua yang baik, semua berkat yang daripadamu, tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan dan kita nggak dekat sama Tuhan, bagaimana Tuhan mau kenal hidup kita, saudara? Ayat yang untuk masa-masa akhir dikatakan bahwa jangan sampai di akhir nanti Tuhan tidak mengenal siapa kita. Pertanyaannya, saudara, kita mau dikenal di dalam dunia ini atau kita mau dikenal di saat kita nanti ada di depan pintu surga, saudara? Mungkin jawabannya kita mau dikenal ketika kita ada di depan pintu surga. Dan Tuhan berkata bersama para malaikatnya, silakan masuk ke surga.
Godaan yang besar adalah kita mau dikenal, kita butuh validasi, kita butuh pengakuan dari dunia. Apakah itu membuat hatimu puas, saudara? Apakah itu membuat hati kita puas? Kalau apa yang dunia kasih, itu memuaskan jiwa kita. Tapi apakah itu akan membawa kita ada di ambang pintu surga, saudara? Kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Anak punya hubungan sama bapaknya. Berarti kita punya hubungan sama Tuhan. Dari awal kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptis. Ada hubungan yang mulai terjalin di situ. Dan itu yang harus kita jaga sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jangan sampai hubungan itu putus. Jangan sampai hubungan itu hilang, saudara. Kadang orang pacaran bisa putus, ya kan. Tapi hubungan dengan Tuhan, pacaran dengan Tuhan tidak boleh putus. Amin. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Apa yang sudah kita bangun selama ini terus jaga. Terus jaga. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Lalu apa lagi yang harus kita bangun dalam hidup kita? Setelah bangun hubungan, build connection, bangun kualitas hidup kita. Biar orang-orang melihat kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diurapi, yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hidup berkualitas artinya apa? Ada Tuhan dan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini ayat yang bagus, saudara. Tuhan pokok anggur, Tuhan adalah kebenaran di hidup kita. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Karena di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita nggak punya kualitas kerajaan surga. Di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa menjadi berkat dan menikmati berkat, saudara. Kita bisa menikmati apa yang kita deklarasikan setiap pagi adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Hidupmu dibangun dengan kualitas mentalitas kerajaan Allah. Itu yang akan membuat kita dikatakan kita akan berbuah banyak. Dan kalau buahnya banyak pasti akan dibagi-bagikan. Itu jadi berkat buat sekeliling kita, saudara. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa. Hari ini build your connection, build your quality, bangun hubungan, bangun kualitas. Itu harus setiap hari, tidak pernah putus, saudara. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun itu terhenti di tengah jalan. Seperti bangunan yang mangkrak, ya kan. Kita kalau ngelihat Gereja City itu kan di ujung, di bawah jalan kan ada bangunan yang mangkrak. Udah tingkatnya tinggi, cuma dari dulu gak pernah dibangun. Terhenti di tengah jalan. Jadi bangunan yang kosong, tidak enak dilihat. Tapi kalau kita terus membangun, jadi bangunan yang baik, jadi bangunan yang bagus, yang enak dilihat. Semua mulai dari nol, saudara. Itulah awal yang penting, dasar yang penting adalah ketika kita meletakkan Tuhan di dalam
hidup kita. Build your life, bangun hidupmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan dan bangun kualitasmu dengan Tuhan. Karena kalau kita membangun di dasar yang benar, kita menyertakan Tuhan di dalamnya, maka itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat dan yang indah untuk kita lihat dan kita nikmati, saudara. Bless, yaitu memberkati. Tadi saya bilang bukan cuma soal materi, tapi berkat berbicara seberapa kita bisa membawa dampak yang baik dan berguna buat sekeliling kita. Ketika kita membangun kualitas hidup kita, ketika kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan, kita hidup serupa dengan Tuhan, maka berubahlah hidup kita, saudara. Dan ketika ada perubahan di hidup kita, kita akan menghasilkan buah-buah yang manis. Dan ketika kita berbuah banyak, kita bagikan buah itu menjadi berkat buat banyak orang. Jangan salah membangun, saudara. Jangan salah menaruh dasar di hidup kita. Jangan salah untuk meletakkan dasar yang kuat di hidup kita. Dasarnya cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kita akan bisa menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan di hidup kita, saudara. Hari-hari ini ayo, build your life. Jangan pernah berhenti, jangan pernah stop. Abraham punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Dan menjadikan berkat, menjadikan sebuah hal yang luar biasa dalam hidupnya. Masuk tanah perjanjian, masuk punya anak, itu janji yang besar bagi Abraham. Karena dia membangun hubungan, punya kualitas hidup yang kuat. Ketika dia punya kualitas hidup, dia punya koneksi yang kuat, maka turunlah setiap janji Tuhan dalam hidup dia. Dan percayalah, kita pun bisa mengalami apa yang Abraham alami. Apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu, apa yang Tuhan pernah firmankan dalam hidup kita, percayalah waktunya akan tiba. Bagian kita membangun hubungan, menaruh dasar yang kuat, bangun kualitas hidupmu dengan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan memperlengkapi dalam hidup kita. Amin. Tidak ada dari rencana Tuhan yang gagal di hidup kita, saudara. Apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan firmankan, percayalah pasti jadi dalam hidup kita. Maka hari ini ayo, build to bless. Bangun hidupmu, bangun koneksi dengan Tuhan, bangun kualitas hidup dengan Tuhan. Percayalah kita akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Apapun yang berasal dari hidupmu, kalau itu kita berasal dari Tuhan, maka akan membawa kemanisan buat hidup kita dan juga buat orang lain, saudara. Jangan kita menebarkan hal-hal yang pahit, saudara ya. Tapi tebarlah hal-hal yang manis dari hidup kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Build to bless, build your life. Bangun hubunganmu dan bangun kualitas hidupmu, percayalah kita akan jadi berkat yang baik bagi banyak orang. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara bisa melakukan build to bless ya, untuk membangun sesuatu, untuk memberkati. Itu tergantung daripada bahan yang engkau bangun dari hidupmu. Kita tahu tadi sudah diterangkan, dasarnya sudah betul. Dasarnya sudah betul. Yaitu apa? Dasarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Sudah betul. Cuman sekarang persoalannya, bahannya waktu kamu bangun dari apa? Dari rumput, dari jerami, atau dari emas. Nah, kalau kita bangun dari emas, kita pasti akan bisa menjadi berkat.
Tapi kalau kita membangun dari rumput atau jerami, itu akan terbakar, nggak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bangunlah dirimu dengan kemurnian. Di dalam kita memberi dengan kemurnian. Di dalam kita menolong orang dalam kemurnian. Dimanapun kita berada, mengeluarkan aroma yang sangat harum. Seperti kalau kita pakai parfum. Ya. Orang kalau pakai parfum itu di dekat kita kan bisa tahu. Oh ini kok parfumnya baunya mungkin pakai Chanel, mungkin pakai Dior, mungkin pakai apa. Itu sudah bisa ketahuan. Karena ada aroma yang keluar. Bangun dirimu dengan emas yang murni. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Untuk pujian dan penyembahan yang Engkau berikan kesempatan buat kami untuk menyembah Engkau dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kalau kami ada di tempat ini, demikian juga yang semua streaming, kami tahu Tuhan, dasar kami adalah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Sudah benar Tuhan, ingatkan kami dengan bahan apa kami membangun. Tolong Tuhan, supaya kami mempunyai suatu hati yang benar-benar membangun dengan dasar kemurnian, yaitu emas yang murni. Dalam kami melayani, ingatkan kami bahwa kami membangun dengan kemurnian. Dalam kami memberikan pertolongan kepada orang, dalam pergaulan kami, dalam perkataan kami, buat kami tahu Tuhan, setiap apa yang kami lakukan membuat aroma yang luar biasa di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, mampukan kami untuk menjadi berkat. Bapa yang di surga, saat ini kami tetap mau berdoa buat pelayanan kami Tuhan yang Engkau berikan buat kami untuk ke desa-desa di pulau-pulau. Kami akan pelayanan di daerah Pangkep dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Kami minta anugerah-Mu turun. Kami berdoa dan bersatu hati saat ini ya Tuhan. Engkau siapkan setiap jiwa-jiwa yang di sana. Datangkan jiwa-jiwa itu Tuhan, buat mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung. Kami minta di dalam nama-Mu, karena seminar yang diadakan ini baru pertama kali diadakan di sana Tuhan. Hamba-hamba-Mu di daerah itu banyak sekali yang tidak mengenal akan persiapan untuk kedatangan-Mu untuk yang kedua. Bapa, kami berdoa saat ini, biar mereka disadarkan, dipersiapkan Tuhan. Siapkan hati para hamba-hamba Tuhan di sana untuk mau mendengar seminar yang diadakan. Kami berdoa saat ini, biar Kau siapkan hati mereka untuk mereka mencari Engkau dan mengerti dan disadarkan. Tolong Tuhan, kami sangat merindukan Kau siapkan hati mereka untuk mendengar akan firman-Mu dan menerima dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang akan datang. Biarlah Engkau berikan orang-orang baru Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal kebenaran-Mu. Kirimkan Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Engkau. Kirimkan Tuhan. Biar mereka mendengar kabar sukacita. Mereka mendengar kabar kebebasan. Mereka mendengar kabar sukacita. Dan mereka merasakan diberkati. Dan mau terima Engkau sebagai juru selamat.
Inilah kerinduan kami. Terus Tuhan kirimkan malaikat Harvey. Kami doakan Tuhan malaikat Harvey mulai sehari-hari ini mulai terus bekerja di daerah Pangkep dan sekitarnya. Daerah desa-desa yang terbelakang Tuhan, yang jarang dijangkau. Engkau kirimkan untuk mereka datang. Ada berita sukacita, berita keselamatan. Kami sangat merindukan Tuhan, malaikat Harvey Engkau kirimkan Tuhan sampai semuanya datang dalam KKR ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan supaya keadaan yang saat ini ada, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, Engkau tahu akan semua dan semuanya ini. Tuhan, bencana-bencana alam yang mulai terus terjadi, kami berdoa saat ini Tuhan. Selamatkan Indonesia. Biarlah Engkau membuat semua secara minimal dan tidak banyak korban yang terjadi. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk pemerintahan negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua stafnya. Kami berdoa untuk para kepala-kepala daerah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kami juga berdoa buat ABRI, kami berdoa buat kepolisian. Tolong Tuhan, Engkau yang mengendalikan semuanya. Kami berdoa berikan hikmat dan roh takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat mereka ini supaya mereka melakukan semua pekerjaannya untuk kepentingan rakyat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa hikmat yang daripada-Mu, marifat, kebijaksanaan turun atas mereka. Supaya semua keputusan yang diambil, semua peraturan yang akan dikeluarkan, yang bukan berasal daripada-Mu, Engkau batalkan Tuhan. Semua peraturan yang membawa kebaikan buat bangsa ini, biar itu yang terjadi. Kami berdoa, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami berdoa untuk pribadi kami masing-masing saat ini Tuhan. Silakan saudara berdoa dengan segala pergumulan saudara masing-masing. Ini waktunya kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak, kami tahu Kau mendengar doa kami karena Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat semuanya. Dan saat ini kami berdoa buat kesehatan kami Tuhan. Beri kekuatan baru, kesehatan baru, beri daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Sehingga kami kuat sehat sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak urapan. Kami tahu Tuhan, ini minyak supranatural. Biarlah hidup kami penuh dengan supranatural. Mata kami, telinga kami, dan hati kami, bibir mulut kami, penuh dengan urapan supranatural.
Semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam supranatural. Kau berkati tangan kami dan kaki kami. Sehingga semua yang kami kerjakan hari ini dan semua perjalanan kami berjalan dalam supranatural. Kami mengerjakan segala sesuatu dengan supranatural. Sehingga kami akan mengerjakan semua dan semua berkat-Mu kami terima dengan utuh hari ini. Berkati kami Tuhan dan berkat-berkat yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.